kan Pelarawan tuh terkenal desa mandirinya gitu kan, swadaya listrik, swadaya pangan gitu kan. Jadi mungkin ada pembangkit listriknya tuh kayak gimana, terus airnya kayak gimana gitu. Dari Om Hamzah sih yang paling ini dia. Paling ya tapi pada demen lempar-lempar semua sih. bilang aja lah. Apaan? Ya yang pengen turbin. Yang kemarin belum terjawab mungkin. Mumpung ada Kang Yoyo kan. Gimana Kang? Belum ngomong. Tapi sudah dipertanyakan ke Abah? Kemarin enggak lebih bahas lebih sejarah masyarakat ya. Masyarakat adat. Teknologi belum ya? Teknologi sebatas. Abah suka moto belang-belang gitu ya. Terus sebatas begitu. Tapi mengenai listrik, swadaya listrik di sini atau kemandirian energi listrik di sini ya sempat kebahas panjang. Cuman kita tahu ada listrik, ada wifi itu. Kalau sebetulnya penggunaan perangkat modern ya, itu kan sumber powernya kelistrikan. Betul. Itu sudah dimulai sejak Kasepuhan masih di zaman Cipta Rasa, sudah dimulai itu. Semacam ajang latihannya lah di sana. Tapi kemudian karena kalau Kasepuhan ada mengalami proses yang disebut ngalalakan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah lagi, ganti nama tentunya. Nah, dari setiap perpindahan itu namanya saja sudah menyiratkan misi yang diemban oleh Kasepuhan. Kayak dari Cipta Rasa harus berpindah ke tempat baru dengan tugas menggelarkan tatanan leluhur. Maka Abah Sucipta kemudian menggelarkan, jadi lahirlah Cipta. Nah, apa yang digelarkan yaitu tatanan tradisi yang sudah bahasa kami disembunyikan oleh leluhur itu selama 633 tahun. Disembunyikannya. Kenapa disembunyikan? Karena kita bangsa Timur itu sudah mulai dibaratkan sejak abad 13. Jadi apakah kalau sepuh kan bahasanya gitu, mungkin anak-anaknya bisa mengimbangi bahasa kita ngigelan gitu atau tidak tentang zaman ini. Ternyata kebablasan kita bangsa Timur yang ke barat-baratan sehingga kemudian kita seperti tidak mengenal lagi ilmu Timur. Semua yang hidup di luar Kasepuhan itu lebih ke tatanannya seperti barat ya. Padahal ilmu kita bangsa Timur harusnya selaras antara timur dan baratnya, ilmu timur, ilmu barat. Nah, konsep Kasepuhan kemudian memberikan pertanda bahwa kita harus mampu, disebutnya kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah kabawa ku zaman, harus mampu mengimbangi perkembangan zaman lewat teknologi hari ini dengan tidak meninggalkan tatanan adat dan tradisinya. Salah satunya modernisasi ini dibangun oleh sumber power kelistrikan. Maka ketika zaman Cipta Gelar kita sudah mulai menggunakan listrik yang stabil dengan kapasitas 50.000 watt yang dikeluarkan. PLTMH Ciceme tahun 97 dibikinnya. Kemudian sekarang sih sudah memiliki sekitar 5 pembangkit listrik yang kapasitas 50.000 watt. Per generator 50.000 kVA gitu ya. Nah, sumber power ini kemudian digunakan untuk perangkat modern. 2004 karena misi menggelarkan lewat radio, bikin transmitter FM, lahirlah Radio Suara Cipta Gelar tahun 2004. Tahun 2008 Abah mengembangkan lagi karena perkembangan teknologi belakangan lebih ke audio dan visual, televisi namanya, kemudian lahirlah Siga TV Cipta Gelar. Sekarang apalagi perkembangannya lewat sistem jaringan internet. Maka kemudian kita pun fiber optik sudah dibentangkan sekitar 30 km radiusnya dari pusat di sana. Gitu. Sampai fiber optik kita sudah nyambung ke Gunung Cyber di Jakarta, jadi bandwidth langsung dari sana, tidak menggunakan provider. Pakai yang garuk malah langsung ke satelit atau gimana, Pak? Yang satelit kita punya sebagai backup cadangan gitunya ya. Tapi sementara kita masih menggunakan kerjasama dengan teman yang membuat jalurnya, yaitu orang ISP gitu ya. Kita menggunakan Awinet dari Bayak.
yang menyambungkan ke Jakartanya, nah kita nyambungin ke Bayahnya. Gitu. Tapi karena kita Kasepuan punya anak-anakan juga di gedung cyber, jadi berapa kan? Abah butuhnya berapa banyak kebutuhan bandwidth di sini? Abah cuma butuh 2 giga aja dulu, 2 giga perluan. Nah orang Alinet bingung, banyak amat buat apa? Soalnya mereka sendiri menyambungkan dan menyebarkan bandwidth tidak sebesar itu. Ya segitu aja dulu lah. Itu pun belum terpenuhi semua ternyata. Kapasitas radio kan cuma berapa, 500 ya waktu itu. Sampai sekarang maksimalnya cuma 1,5 giga. Tapi sekarang sudah bisa sebetulnya mau dioptimalkan. Cuman masih ada beberapa alat dan perangkat yang masih membatasi gitu. Kapasitasnya belum sampai segitu juga. Dibagi-bagi karena Kasepuhan kampungnya ada 360 kampung besarnya, 50 perkampungan. Jadi itu harus dipenuhi. Bahasa Kasepuhan itu komunikasi di antara kita lewat sistem jaringan yang digunakan hari ini, yaitu perangkat modern yang berkembang saat ini adalah sistem jaringan internet. Itu sebetulnya apa? Kelistrikan. Dan listrik ini sebagai bonus dari kita mengurus merawat hutan, mengalirkan airnya dijadikan sumber power kelistrikan. Kata orang katanya energi terbarukan, padahal itu udah lama artinya ramah lingkungan lah gitu. Sementara yang paling kondusif hari ini seperti itu. Ada yang baru online proses yang TV digital. Ya sekarang karena televisi zaman hari ini digital, sehingga TV Cipta Gelar walaupun bikinan orang kampung juga harus digital. Jadi sekarang sudah ada, makanya di dapur Imah Gede ada 2 monitor. Yang satu TV-nya masih analog, yang satu lagi yang di pojok itu udah digital. Nah yang digital sedang dikembangkan dan bisa diterima oleh STB. Setup box sudah bisa menerima itu. Cuman sayang tidak akan sampai ke Jakarta. Karena kasihan kalau orang sana menonton TV digital ada 3 TV Cipta Gelar. Kasihan. Enggak lah. Nggak ada iklan. Nggak bisa istirahat. Kasihan bukan mereka, kita. Kemudian nggak ada sensor. Kan harus seperti halnya di kota. Ada sensornya, ada apanya. Di kita nggak ada. Karena independen ya. Karena masih natural begitu aja lah Pak. Kasihannya badan sensor. Itu 5 mikrohidro itu memenuhi untuk berapa? Belum mencukupi seluruh. Jadi ada kapasitas yang keluarnya sampai 110.000 watt atau 110 kPa itu di bawah. Tapi masyarakat di sana sudah mulai masuk adanya PLN. Jadi penggunaannya cuma 30%. Jadi banyak sisanya. Kata pemerintah katanya masyarakat bisa menjual kelebihan energi untuk PLN, tapi listrik pintar ya. kayaknya perangkatnya belum lengkap ya di negara, sehingga kemudian kita masih belum bisa menjual ke sana. Tapi yang juga punya kelebihan kadang kalau di kota malah didenda ya, kalau menggunakan listrik sendiri. Kalau tenaga surya sih Denda. baliknya Pajak. dari pengurangan meter. Jadi meternya mundur, Om. Bukan maju angkanya. Tapi tetap harus bayar ke negara. Bayar yang majunya. Yang mundurnya enggak. Yang mundurnya dia berkurang. Jadi misalnya 1 bulan 200.000 kita pasang PLDS, nanti mundur tuh. Angka meternya mundur, maka tagihannya kan mundur. Jadi bukan negara bayar secara cash ke kita, tapi dia mengurangi biaya kita. Mengurangi biaya. Kita sudah punya teknologi itu. Udah diaplikasikan zaman di Cipta Gelar, kita sudah menggunakan yang kalau disambungkan satu waktu ke PLN itu ya di putarannya mundur. Sudah ada teknologi itu. Tapi ya kan kita nggak nyambung juga ke PLN. Iya betul. Cuman nyuplai doang berarti ya. Kebutuhan kita mau diinterkoneksikan, misalnya kelebihan mau dijual ke PLN pun mereka nampaknya belum siap. Oh iya. Itu karena harus ada apa?
sentral buat Ya betul betul interkoneksi ya. betul. Jadi walaupun yang 5 kita miliki ini juga tetap belum bisa disebutnya optimal memenuhi kebutuhan masyarakat, karena semakin hari masyarakat gadgetnya kan semakin banyak. Kalau dulu jedar-jedurnya cuma speaker aktif yang kecil, sekarang kan speakernya yang gede-gede. Sama mesin cuci. kulkas. Iya. Masih belum. Tapi juga Kasupan sudah memikirkan alternatif energi yang hari ini digunakan ke depan pasti bukan yang ini lagi, karena masih berhubungan dengan disebutnya sumber daya alam. Sekarang menggunakan air, tapi juga ada yang menggunakan matahari dan angin. Tapi ketika mereka bermasalah, air kebanyakan tidak bagus, air kurang apalagi. Nah, bahkan Kasupan sedang memikirkan free energy. Dari bocorin kali. Free energi. Bermakna. Sebetulnya dasarnya itu yang pernah digunakan oleh leluhur. Kalau sekarang tersentralisasi dari pusat ke bawah, semua harus ke pusat gitu. Misalnya pusat listrik negara, dari pusat dikontrolnya. Nanti itu setiap rumah yang di bawah itu seperti dulu lagi, memiliki sumber powernya masing-masing Ada dua suplai. untuk kebutuhan sendiri, dan semua memiliki sumber powernya masing-masing. Yang digunakan adalah free energy. Pernah dulu Pak di zamannya digunakan. Di motor punya listrik sendiri kan gitu, mobil listrik sendiri, rumah punya listrik sendiri gitu. Sekarang kan untuk mobil saja harus dicolokin, di-string dulu. Nah nanti sudah enggak lagi. Listriknya dari PLN kan, bayarnya ke PLN. Nanti itu enggak bayar lagi ke sana karena sistem tatanannya juga nampaknya sudah berubah, tidak seperti hari ini. Kalau support misalkan dari pemerintah atau dari badan-badan atau lembaga yang lain tuh yang udah masuk ke gelar alam tuh Dari untuk kelistrikan, untuk apa aja sih Kak? Kan kemarin ada ngobrol juga tentang air ya, Ya, air untuk warga, penampungan air. penampungan air. Ya. Gitu. itu sudah mulai ada yang masuk. Kemudian seperti yang kita memiliki misalnya HDPE itu sudah ada. Itu karena kita kalau kita beli sih nggak mampu, sudah ada yang bantu untuk belikan HDPE-nya untuk mengalirkan air ke kebutuhan masyarakat. Tapi juga masih belum semuanya, masih tetap disebutnya kalau ada sumber-sumber lain sih akan lebih bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya, masih terlalu banyak. Cakupan wilayahnya kan lumayan luas dan berpencar. Jadi baru sebagian titik saja yang sudah terpenuhi. Yang lainnya belum. Pernah zaman Cipta Gelar kayak turbin dibantu oleh salah satunya ada dari Bank Mandiri ya. Ada satu turbin dari Mandiri. Jadi banyaknya sih dari semacam perusahaan luar ya, kayak NGO luar, Funding gitu. Komiko gitu. UNESCO funding. Naro bahkan kayak gitu. Kalau zaman Cipta Gelar Punya Astra. pernah. Oh, Astra pernah juga. Ya, tapi turbin kecil sih. Satu kampung yang di bawah itu Astra tim gede nih. lebih kecil gitu. Astra tim gede. Listrik yang dihasilkan juga nggak terlalu banyak. Cuma kapasitas 11 kPa. Di sini belum. Di Kenapa? sini belum. Untuk listrik untuk apa? Di sini nampaknya belum banyak. Baru misalnya ada program pipanisasi bikin WC gitu. Satu dari OISKA, satu lagi dari Polres apa itu. Makanya ada WC ada tulisannya gitu. Tapi masih untuk itu belum buat masyarakat, baru Kasepuhannya. Kalau listrik di Kasepuhan sini, Itu kita masih menggunakan yang kelistrikan dibangun tahun 97. oh, Yang pertama tarik kali. kabel berarti.
yang free energi belum direalisasikan Pak. Ya, ya. Walaupun teknologinya sudah ada, belum itu karena nunggu waktu. Itu banyak, kasihan nanti yang sebelah. Kasihan. Nunggu waktu dan nunggu modal. Dan nunggu ahli sebetulnya, nunggu ahli juga karena itu butuh presisi yang akurasinya. Kayak misalnya betul-betul molding atau itunya, piringannya sendiri kan kayak mesin CNC itu dibutuhkan. Iya betul. Dan ukuran akurasinya juga. Mesti ada yang bikin desainnya dulu. Sudah pernah dicoba oleh Abah, tapi karena semua dikerjakan secara manual, jadi kan nggak presisi. Jadi nggak bisa berjalan dengan Kebanyakan losis. Tapi yang kecil mah bisa. Tapi dengan tangan juga. Ini apa sih? Dinamo terbalik magnet itu. Ya tarik tolak menolak. Iya. Magnet gitu. Oh, teori listrik siapa? Gas, bukan. Nikolai Tesla. Bukan. Ada satu lagi. Skripsinya Samudra. Apa yang dari Dia balik medan magnet, magnetnya yang berputar bukan kumparan. Tahu gue. Iya, iya. ini Pak kasih Pak. Kecil-kecilan nanti ngobrol Samudra skripsinya itu. Samudra Sen. Ntar pulang tanya sama dia. Lagi masih kuliah Masih kuliah di luar ya? di Jerman. Samudra Sen. Gue ingat. Siapa lagi? Ada satu anak juga yang punya, dia sudah berpikir untuk mengamankan sumber power dari alam. Katanya nanti aku mau bikin listrik buat kesepuhan. Di tenaga apa? Tenaga petir. Bedini. Bedini. Apa Mungkin sih? bisa juga kali sih ya. Penciptanya. Dan tenaga petir. Teori listrik itu emang dari abad lama sih. Jadi kalau dinamo ampere itu dia berputar harus keluarnya 2 kali atau 3 kali dari putaran masuk. Kalau Bedini ini bisa menghasilkan 5.000 kali sampai 10.000 kali dengan dinamo kapasitas kecil. Oh, Ini teori lama nih. Itu harus Hasilnya. ahli lagi Pak. Belum besok lah kita. extend. Besok kan? Serius nih. Ayo. Siapa yang begini? Kita balik dulu nih. Tanya-tanya dulu. Matengin dulu. Iya bener. Bedini motor. Nah, dibalik biar mantap. Ini generator apa namanya, kumparan magnet ya, magnet memutari kumparan. Jadi dibalik, kalau lo ngelihat dinamo Tamiya, magnet berhenti nih, kumparan berputar kan. Nah kalau BD ini dibalik, magnetnya yang berputar, kumparannya dia, maka daya listriknya loncatannya akan lebih tinggi. Ini bokapnya Putra nih kerjaannya nih di sini, udah pulang lagi. Berarti realisasi nih sebentar lagi. Harus. Coba cari Udah komunikasi dibukakan sama nih Samudra. pintunya nih. Samudra Sen ininya Belajar. hijau. PR. Bismillah. Kita ikhtiar. Itu menyimpan magnet itu ketika belum zaman online, jadi masih belanjanya belanja Manual. masih itu belanja ke Cina, bahkan dari Cina waktu itu cuma 240 neodym ini Iya, Dim. yang 2 senti saja waktu itu. Saat itu harganya edan kan. Jadi untuk segitu aja berapa? 45 juta waktu itu ya. Sekarang kan lihat Iya, harga iya. yang itu banyak sekarang gitu ya. Bisa langsung lagi ke sana gitu. Iya. Itu masih disimpan, masih aman yang itu. Pernah dibikinkan si perangkat tambahannya itu buat nyimpannya itu losisnya mesti kegedean, daripada membahayakan sama apa udah Iya, dikurumin, simpan aja si magnetnya sementara ini. karena belum ada yang stabil untuk itu. Jadi semua perangkat listrik jebol kebanyakan dari hasil konverter hasil listriknya dia ya.
harus terlalu tinggi. Kalau ngobrol dengan abah tuh kalau nggak salah sudah tahu untuk mengamankan itu. Cuman dibutuhkan kan tangan kepanjangan untuk mengerjakan. mengolah itunya. Wah itu pas tuh Kang Gino. Emang striker. Ketemu orang yang tepat ya. Yang begini-begini nih. Ya Bulan insya Allah nanti silaturahmi lagi ke sini buat teman kita ngobrol. Siap. Gaya-gayaan temenin bisa diajak ada aja alasan. Bu, colek dulu Bu. di situ kita Dari sisi Saya yang biasa lain, TikTok. dari sisi yang lain, konsep yang lain adalah saatnya konon katanya ketika kasepuan sedang dalam proses menggelarkan atau masih namanya ada kata gelar, cipta gelar atau gelar alam, apalagi gelar alam. Itu saudara-saudara yang datang itu sebetulnya itu bukan siapa-siapanya kasepuhan. Artinya yang didatangkan ke sini itu semacam diundang, cuman undangannya pintu loncatannya yang bermotor kah, yang punya tugas penelitian, apapun untuk sama-sama nanti akhirnya akan turun untuk sama-sama menjadi kepanjangan tangan dalam proses menggelarkan tatanan dulu dengan bidangnya masing-masing. Turun itu kan nanti pasti akan cerita ke keluarga, ke saudara, ke teman kayak gitu. Bahasanya sedang dikumpulkan oleh kasepuhan. Penarikan energi. Ini bahasanya Om Sirun. Yang begini. Dan nanti akan Semesta bekerja dengan dengan bidangnya energi masing-masing. positif yang sama untuk dikumpulin jadi satu ya. Om. Mantap ya. Tadi juga Kang Yoyo cerita tentang pembangkit listrik dari petir ya. Itu mungkin bisa juga karena di daerah gua sana Sawangan itu nama ada daerah Pondok Petir. Jadi petir itu sering sekali datang ke sananya berjadi tanah itu mengandung unsur logam ya, yang itunya itu. Jadi petir itu ditarik ke sana semua. Mungkin pakai sistem itu gitu. Cuman bahayanya kan luar biasa ya kalau itunya nggak sempurna gitu. Jadi kemana-mana nanti energinya gitu. Jadi menarik energi alam juga dengan sistem teknologi. Kalau zaman dulu kan masih sistem tubuh ya. Sekarang ngumpulin orang yang berenergi kan susah ya. Itu Gundala sih belum lahir kembali. Itu menghadirkan itu. Jadi memang itu sebenarnya udah ilmu lama gitu, cuman terpendam aja gitu. Orang luar negeri bisa itu lebih ekstrimnya lagi apa tuh Neil Armstrong bisa ke bulan itu karena terinspirasi dari Islam ya. Mi'rajnya Nabi Muhammad katanya. Dia bikin teknologinya gitu loh. Seperti itu. Jadi keren sih sebenarnya bahasa-bahasa ini tuh. Tapi sebenarnya bisa kita ciptakan gitu. Perangkat itu ada semuanya. Dan kalau nggak salah saya sekilas mendengar bahwa leluhur kita sudah menggunakan energi yang powernya Iya, besar sudah. itu dulu itu sudah seperti mainan. Betul. Dimanfaatkan untuk itu, bahkan energi-energi yang diterapkan di sebut saja kayak mobil tapi perahu gitu. Yang mobil itu pasti perahu itu kan di awang-awang bahasanya ya. Sudah di atas bukan di bawah. Kalau di bawah kan jadi mobil harus bikin jalan. Kalau di atas tanah itu tidak dibikin jalan tapi dioptimalkan untuk kebutuhan pertanian. Tapi kendaraan sudah bisa. Lewat. Itu memiliki sumber powernya sendiri. Dan sumber kelistrikannya terutama yang itu yang abah menyinggung disimpannya dalam bentuk apa ya gitu. Makanya kalau kasepuan saya sendiri dapat mandat untuk mengumpulkan kayak batu-batu kristal gitu. Itu kan untuk ini Pak Batu penggunaan listrik ke lagi ngumpulin wet ground. Itu kan pemantik untuk memasukkan resip dan repeatnya itu lewat batu kristal. Oh, kalau itu bidangnya ini. Sekarang kan sudah mulai kecil-kecilan fiber optik sistem cahaya. Iya. Nah, tiba-tiba abah dapat ngasih PR kan
kalau ada yang punya batu kristal kumpulin, tiba-tiba ada kiriman fotografer ngirim batu kristal satu bongkar. udah mulai itu satu persatu. Ada yang ketitipan dari anak sibuk yang di Bali, tiba-tiba datang ke sini cuma mau nyerahin ini batu kristal. Saya ketitipan kayak gitu tuh, dikumpulin tuh mulai itu entah untuk apa. Saya curiganya untuk untuk kebutuhan energi itu tadi. Karena Abbas juga sempat ngobrolin tentang web drone, nanti nggak akan ada kabel lagi, mau masukin ke bumi, telepon, listrik, apa semua ngambil dari situ. Ternyata lebih canggih di sini daripada di kota ya. Kadang cemburu sama warga Kasepuhan. Iya, berasnya selalu dua di meja. Merah dan putih. Dahsyat banget. Merah putih. Sama orang kota gaya-gayaan beras merah ya. Di Dan sana merahnya aneh ya, Hah? merahnya kekuningan ya. Artinya itu beras bukan beras baru, itu beras yang di atas 10 tahunan. Padi Di yang di atas, lumbung. ya di lumbungnya ditumbuhkan. Nah itu berasnya yang di atas 10 tahun pokoknya. 10 tahun masih gitu ya. Siapa yang makan semalam? Kalau di kita udah Nah, putu semua. Betul, sudah baik. Kita juga ada cuti. Itu ada sih, Tadi Pak. saya lihat di mana? Itu mencari kehidupan. Ada Sama. pestisida misalnya, Iya, iya, iya. aman kan? Itu hidup. Tadi lihat di sana tuh ditumbuk dulu sama ibu-ibu ya, biar bersih, Oh, biar bisa udah dimakan. naik tadi. Udah semua gua. Tang dung dang dung dang dung dang dung. Itu kayu tadi gua itu juga. Itu tinggal merem, tarik nafas panjang tuh, dengerin. Iya, kayak tadi kayak ada Ada nyanyiannya energi. apa? Kayak ada ritmenya tadi. Polifonik itu sistem Polifonik. salah. Poliponik. Ya, tung, Ya, tung, ganti-gantian. yang lain tung, Ya. tung. Kalau dia itu jadi musik langsung. Ilmu polifonik. Jadi Apa, bersinergi ngebenerin ritme semuanya. jantung. Di sini akan banyak ditemukan cerita dongeng yang disebutnya mungkin seperti baru. Padahal bukan baru. Ada cerita lama. Ya, itu karena sempat di-hide selama Ya, saya percaya. 633 tahunan, sekarang dikeluarkan lagi. Nah, sampai kemudian apa teh? Kita presentasi di mana nih? Di Belanda 2015. Presentasi di Ya, Belanda. itu disebutnya itu ilmu baru, padahal bukan baru, ilmu leluhur yang kita ceritakan, sehingga kemudian mereka sangat merasa masuk akal apa yang kita ceritakan, sehingga mereka memberikan hadiah dari mendengarkan cerita itu, yaitu Nobel. dikasih medali penghargaan dunia ekologi Ekologi. ada di sini, medali ekologi ada di sini. Tatanan desa. Tatanan kehidupan yang dijalani Kasepuhan. Dapat Nobel Desa Ekologi sedunia. Canggih. Ada rencana untuk didaftarkan di kementerian atau gimana? Karena kan selama ini kan beberapa budaya-budaya Indonesia, kan budaya merek ciptaan dan lain sebagainya itu kan banyak yang diakui, dinyatakan bahwa ini adalah ciptaan kami. Ya. Gitu. Nah, dari Kasepuhan sendiri apakah ada? Dibikinkan hakinya gitu. Iya, benar. Sebetulnya kami itu nggak memiliki kebutuhan itu, Pak. Justru semakin banyak orang mengembangkan, itu akan lebih baik. Kayak misalnya padi, ada yang mencoba menghakikan ya. Apalagi sekarang ngomongnya ada Mau ke atas syutingnya apa? Ada yang musik. Lagi musik. tidak butuh. Jadi konsepnya berbeda. Karena itu kan untuk supaya membatasi orang untuk penggunaannya atau dikembangkan. Iya. Justru kalau di sini apa yang ada lebih baik, semakin banyak orang menggunakan itu, artinya secara keilmuan akan semakin berkembang. Kembang.
dan bermanfaat. Memang sih secara ini sih memang untuk kesejahteraan dan juga untuk kemaslahatan masyarakat lah. Betul. Ya. Nah, terkait dengan adanya pengakuan lah itu maksudnya. Emang setelah diaku mau ngasih apa? Bukan, itu kan larinya kan nanti kan ketika orang memakai itu Maksudnya beda. pasti akan menjadi apa ya? Komersil. Betul. Itu loh. Itu maksudnya. Kalau sudah memang kebutuhannya nanti kemudian ke sana, Nah, itu pasti akan dibikinkan. Iya. Tapi kalau Kasepuhan kan tidak memiliki kepentingan itu. iya. Justru Kasepuhan pengennya apa yang bisa dibangun di sini bisa dimanfaatin sama orang banyak Betul. Iya, sih, tanpa memang perlu sih. diakui juga oleh mereka gitu. Nggak butuh eksistensi. Tahu sih. Nah, itu Di paham, sini paham. lebih kaya lu, jangan salah. Bukan. Jadi kalau lu maksud bilang nilai- maksud gue gini, itu kan salah satu kekayaan Indonesia, kekayaan masyarakat, terutama masyarakat adat. Hal seperti itu yang mungkin dengan cara seperti itu yang menunjukkan bahwa oh ini ciptaan dari masyarakat adat Kasepuhan. Itu maksud saya sih. Arahnya ke sana juga sih. Gitu loh. Tadi Bang ya udah jelasin di sini nggak butuh eksistensi. Udah habis ceritanya. Dan yang Ya, siapa ya, yang itu. menggunakan itu? Misalnya seperti contoh sederhana Mm, mm, padi. Padi kami varietasnya menurut Profesor Kusnaka itu ada penelitian beliau tahun 96. Itu ditemukan 167 varietas asli titipan dari leluhur yang berkembang kemudian menjadi 167 tahun itu tahun 96. Sekarang kalau diteliti kemungkinan lebih, soalnya banyak varian-varian baru dari hasil perkawinan silang alami. Jadi bukan perubahan genetis, silang alami, Bukan rekayasa ya. bukan rekayasa. Bukan Dan klon. itu varietas itu akan sangat baik kalau ada orang yang sudah mulai sadar untuk mulai mengembalikan tatanan pola bercocok tanam kembali supaya mengembalikan yang disebut Indonesia sebagai negara agraris. Iya. Nah gitu, karena pola dan bercocok tanamnya dulu disebut itu karena 1 tahun 1 kali dengan bibit dari leluhur. Ketika sistem penanaman padi diubah tahun 65 oleh Bapak Pembangunan Indonesia katanya itu Gelarnya. lewat Green Gelarnya. Revolution Ah. waktu itu supaya katanya yang 1 kali saja sudah menjadi negara agraris, apalagi kalau 2 kali. Maruk jadinya. Maka kemudian dibikinkan sistem penanaman 2 kali. Hasilnya hilang. Nah, di sini dibaca lagi ada dongengnya. Kenapa itu begitu? Yang nanam 2 kali sampai 3 kali dalam setahun pasti nggak akan ada sisanya, nggak akan ada berkahnya. Kenapa? Kalau kita 1 kali saja 95 tahun ke depan stok pangannya, yang 2 kali harusnya 2 kali lipat. Iya. Yang 3 kali apalagi. Iya. Tapi kenapa hilang? Karena mereka tidak tahu ilmu ibu bumi bapak langit. Ya. Yang harus dihormati kan ibu. Iya. 1, nggak ada ibu yang melahirkan 2 kali dalam setahun. Kecuali kembar ya Kang ya. Lahirinnya sekali Iya. juga. Itu sekali juga. Ketika dipaksakan, sangat mungkin ibu melahirkan kehidupan tadi namanya 2 kali bisa dipaksakan. Kan maksa ibu bagaimana Pak? Durhaka. Nah, artinya bukan dapat harkat Pengalaman. berkat, Iya. bukan, tapi dosa kan. Iya. Jadi makanya hilang. Kemudian karena tidak dapat berkah dan doa dari orang tua. Keren. Luar biasa. Kayak gitu tuh. Iya. Makanya menanam 1 kali, 1 menghargai ibu cuma melahirkan seperti harusnya 1 kali saja 1 tahun. Kemudian kapan waktunya menanam? Lihat Bapak langit, perintah Bapak bagaimana? Menurut astronomi di langit, kapan waktunya menanam dan kapan waktunya tidak boleh menanam. Kenapa tidak boleh? Kan sangat mungkin ditanami. Karena hak waktu kehidupan dalam 1 tahun itu telah dibagi, mana hak manusia dan mana hak bagi kehidupan selain manusia, yaitu waktu berkembangnya para serangga, beranak pinaknya tikus dan sebagainya, harus dihargai karena mereka kehidupan yang harusnya bersandingan dengan kita sebagai manusia. Jangan salah menanam, ditanam di saat mereka berkembang biak, nanti salah sangka, kamu makan, keluarkan pembuluh massal pestisida, sudah melanggar.
nah akan ada harkat berkat lagi gitu. Jadi lu disumpahin tikus kalau kayak gitu kasarnya. Jadi di sini tuh asiknya gitu ya, segala sesuatunya dikemas dengan spiritualnya. Jadi ilmunya yang harus tahu nih. Berapa hari lagi kita di sini kan Maka Nah, terutama soalnya ada yang sebuah yang rahasia menjadi kan semua pertanyaan juga sih, orang Kang, bisa ya. mengerti. Untuk kita bisa melihat masa waktu tanam kan melihat bapak langit. Ya. Itu kan dilihat dari segi astronomi. Rasi bintang itu melihatnya itu dengan Ya, seperti apakah ada tanggalan-tanggalan tertentu? ya cukup mudah dilihat dengan mata telanjang Pak, tidak mesti pakai teropong. Iya. Cukup mudah dilihat, oh waktunya nih tanggal Kerti turun Wesi, tanggal Kidang turun Kujang, Surup Kidang turun Kungkang pasti. Nah gitu. Kerti Kartika itu adalah the Pleiades kalau menurut astronomi internasional. 7 bintang, di mana di sana disebutnya 7 putri, 7 dewi kan gitu ya. Nah, ceritanya kemudian ada Kidang itu rasi bintang Orion. Itu cukup mudah dilihat. Ketika Orion masih terlihat itu waktu aman buat penanaman. Tapi harus lihat tahu batasannya kapan ini Orion membatasi tidak boleh menanam gitu. Karena waktu akan dibutuhkan dari penanaman hingga berbuah. Ya, harus diperhitungkan waktunya. Tapi ketika Orion sudah tidak terlihat di permukaan, di garis horizon gitu ya, itu nanti akan diturunkan kungkang. Kungkang itu binatang yang bau tuh walang sangit. Kan di kota juga suka ada ya. Apalagi di kampung. Itu diturunkan oleh bapak karena kungkang itu nggak ada sarangnya di bawah. Jadi ditabur dari langit untuk memperingatkan kepada manusia bahwasanya hak waktu bagi manusia telah selesai. Jadi orang kota pun dikasih, yang tidak menanam pun dikasih lari ke ini lampu-lampu. Ketika dipegang bau, harus ingat itu waktu penanaman tadi sudah selesai. Setelah itu waktu akan digunakan oleh serangga berkembang biak, tikus beranak pinak dan sebagainya. Jadi semesta itu selalu memberikan pesan Ya. yang bisa membacanya ya. Tapi Luar biasa. ada ini enggak sih selama yang 600 tahun ini tuh kejadian gagal kan gitu periode untuk nanam, Gagal panen misalnya perhitungannya udah kelewat jadinya akhirnya gagal panen atau apa gitu. gagal tanam Gagal tanam nggak pernah, nggak ada ceritanya, nggak pernah gagal panen. Bahkan penelitian terakhir dari ITB, mereka mencoba melihat fluktuasi dan kemudian membuat perhitungan dari hasil setiap panen kita itu bukannya berkurang, semakin hari itu pokoknya rata-ratanya surplus 40.000 ton Dari setahun setiap kali hasil panen. satu ini Satu kali panen. satu kampung, oh enggak, dari satu kampung. Lu pahami dulu Ya, penjelasannya. Di baru. Kasepuhan saja diglobalkan gitu. Oh, diglobalkan ya. Karena Kasepuhan kan sama semua tatanannya, menjalani kehidupannya menanam padi 1 tahun 1 kali dan hasilnya selalu surplus 40.000 ton. Dan itu disimpan di lumbung Padi. lumbung padi masing-masing kampung. Ya. Orang ngomongin stunting. Itu kagak ngerti tiga lagi. kabupaten ya kalau bisa istilahnya. Kayak Indonesia kalah. Indonesia pernah Pak, makanya kemudian kalau sekarang sedang hilang ya karena ada sistem yang telah dijalani oleh pemangku kebijakan Yang akhirnya yang sedang ilmunya mungkin sedang lagi malas ini akhirnya bulog deh. Makanya ibu-ibu ini hanya Impor. diwariskan sama orang-orang tertentu ya. ya, kebetulan kalau kami pemegang titipan itu Iya. saja sih. Maka kemudian tidak terganggu. Supaya tidak terganggu makanya cirinya harus berjarak Percaya dengan lah. perkotaan. Jadi Kasepuhan ini kalau kita mau sehari lagi nih gue banyak sebenarnya yang pengen gue explore gitu tapi nggak bisa begini kita nanti lah. Ya udah sebulan lagi di sini nggak Oh iya, apa-apa kok. sudah tahu nggak tanggal
yang terdekat kegiatan kesepuhan tanggal 7 Juni, 6 dan 7. Oh, bukan September ya? 6 dan 7 Juni ada prosesi munjal namanya, yaitu prosesi memindahkan padi. Dari padi dipanen, disimpan di lantaian, kemudian dipindahkan dari situ ke lumbung padi. Dan jaraknya paling dekat 10 km. Dipikul. Ini yang pikul. Nah, dan kemudian nanti ada goyangannya yang membuat bunyi. Tanggal 7 Juni. Di situ jangan mencari penonton, Pak, ketika sedang kegiatan itu. Banyak orang ribuan, gak ada yang nonton. Semua kerja. Semua kerja. Nah, berarti ikut kerja. Kecuali kameramen. Itu akan berlangsung nanti tanggal 6 dan 7 Juni. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 2 ya? Atau misalnya kalau mau ikutan sebulan ke depan. Jangan. 24 Juni. Nah, pas. Ikut. Kemarin Pak. Juni. Hah? Enggak, bukan 24 Juni. Juni. 24 Juni. Akhir Juni. Akhir dari ngomong Bukan 24. 1 minggu setelah kosong, kemudian berikutnya Kan itu nanya tanggal 4 belum aku. tanggal 4 Tanggal mencakup. 4 tanggal 2, kemarin tanggal 24 menjauh banget. Tanggal 1. Atau paling tidak tuh ya antara sebentar nanti kita infokan jelasnya. 1 Juli. Iya, iya. Ada prosesi ngarempung. Ngarempung itu bulat lumpur salah lembur. Apa tuh? Bulat lumpur Semuanya ini. pernah lihat tradisi di Itali misalnya bulat lumpur gitu di lumpur. Oh, lumpur. Di Kayak Bali gitu. tuh ada tuh yang Tapi di sini ada prosesi numbuk padi, kemudian nanti akan ada proses ngarempung. Ngarempung itu kalau bahasa Sunda dirempung ya. Satu orang dipegang, dikeroyok, masukin ke lumpur, kotorin, diguyur. Pesta Nanti rakyat gitu. pesta. Nanti akan terjadi salah lembur. Satu kampung itu akan jadi zombie semua. Oh gitu. Berubah warna jadi Prosesi pembukaan untuk hajat biasanya baik sunatan maupun pernikahan. Oh. Kebetulan Abah mau menikahkan adiknya nanti tanggal 4 Juli. Juli. Jadi prosesi itu dilakukan biasanya 3 hari sebelum puncak acara. Nah ini karena Bu kemarin tuh ngobrol sama Akidai, karena ini kesepuhan ini kan belum resmi, jadi belum bisa digunakan untuk hajat. Caranya adalah itu harus dipotong-potong waktunya. Sehingga kemudian kemarin Aki telah ngobrol bahwasanya akan dilaksanakan ngarempung itu tanggal 24, harusnya hari Selasanya, ini dialihkan ke hari Senin. Iya, Dipotong Selasa kosong, kemudian lanjut ke Selamatan. Gitu. bukan Juni. Bukan Juni ya. Bukan. Itu udah Juli. bulan Juli. Nanti Boleh di Kalaupun Juni itu Ya, akhir, nanti kita paling tanggal infokan. 30-nya. Tapi pakaian harus double Pak. Dingin. Bukan Kotor. orang Harus dilumpurin, ganti baju. mandi lumpur. Oh. Mungkin bajunya ganti. yang tidak mau Bawa nyuci baju dibuang ganti. aja. Oh, ini kena lumpur baru betas kan? dia korbanin ya. Iya, jadi Ini korban. seneng. Semua yang hadir